kita taat dan setia mencari Yesus, ya, dan kasih dalam Tuhan, setia menuruti firman-Nya, maka janjinya segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kita buka dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Johan, tolong dibaca. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Amin, saudara. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat yang sudah familiar, ayat yang sangat disukai oleh orang percaya. Ya. Firman Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah, setia dulu beribadah, ya, setia dulu mentaati firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan apapun yang engkau minta. Gampang, saudara, kalau mau diberkati oleh Tuhan itu gampang, ya. Setia dulu kepada Tuhan. Saudara mau setia? Ketika saudara tidak mentaati firman Tuhan, sesungguhnya engkau belum mengenal Tuhan seutuhnya. Betul, saudara? Karena ketika engkau mengenal Tuhan, engkau pasti akan taat kepada firman-Nya. Ini firman Tuhan, ya, bukan kata saya. Jadi kalau saudara katakan saudara taat kepada Tuhan, saudara mengenal Tuhan, tapi saudara tidak taat kepada perintahnya, saudara belum sesungguhnya mengenal Tuhan. Ya, dan terkasih dalam Tuhan, Yohanes 14 ayat yang ke-15 ini, kalau kita baca lagi, Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebenarnya saudara, ayat ini, firman ini, jikalau kamu mengasihi aku, itu ditulis untuk 12 murid Yesus. Ya, saudara dan saya itu murid Yesus atau bukan? Kita bukan murid Yesus, tapi kita percaya kepada Yesus. Amin. Jadi firman ini juga ditujukan kepada kita. Jikalau engkau mengasihi aku. Kenapa Tuhan katakan seperti itu, saudara? Muridnya saja, tentu saudara tahu Simon Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Murid Yesus loh, saudara. Ya, oleh karena itu satu ketika Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian beberapa saat Yesus tanya lagi sama Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mulai sedih. Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Beberapa saat kemudian Yesus bertanya lagi kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menangis. Dia berlutut, dia katakan, iya Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau. Kenapa saudara? Karena dia merasa dia berdosa, sudah menyangkal Yesus 3 kali, ya. Dan dia minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika orang minta ampun dan bertobat kepadanya? Ya, yang dikerjakan oleh Yesus adalah pemulihan yang sempurna. Sehingga Petrus berani berkhotbah, saudara, dan 3.000 orang
percaya dan bertobat. Jadi ketika engkau bertobat kepada Tuhan, engkau akan dipulihkan luar biasa oleh Tuhan. Ya, minta ampun kepada Tuhan ketika mulutmu sering kali menyakiti hati orang lain. Ya, karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ketika kita mengata-ngatai orang lain atau mengatai siapapun juga, itu berasal dari hati kita yang jahat. Kita minta ampun kepada Tuhan. Amin, saudara. Ketika engkau minta ampun, engkau akan dipulihkan. Jangan engkau berasa engkau benar dan tidak berdosa. Ya, sehingga engkau berkata, aku tidak berdosa. Ya, dalam terkasih dalam Tuhan, ini satu pengakuan yang luar biasa, satu pengakuan kebohongan. Saya katakan seperti itu kepada saudara, karena di bumi ini tidak ada satupun orang yang benar. Semua orang berdosa. Amin, saudara. Tuhan adalah pribadi yang layak dipercaya. Apakah kita pribadi yang bisa dipercaya? Firman Tuhan katakan, jadilah orang percaya yang bisa dipercaya. Amin. Jangan jadi orang percaya yang tidak bisa dipercaya. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan tidak percaya kepada semua orang. Kalau kita katakan aku percaya kepada Engkau Tuhan, Tuhan belum tentu percaya kepadamu. Ya. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-19. Nanti Johan tolong dibaca. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ketika engkau percaya kepada Yesus, itu baik. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tetapi setan-setan pun percaya kepada Yesus, dan dia gemetar. Ya, terkasih dalam Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, ya, kita percaya dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan yang berkuasa. Firman Tuhan katakan setan pun percaya, dan dia gemetar. Tapi apa Tuhan percaya kepada setan? Tuhan tidak percaya kepada setan, saudara. Tapi setan percaya Tuhan itu ada dan dia gemetar. Ini firman Tuhan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, manusia-manusia yang hidupnya dipimpin oleh setan itu mirip seperti setan. Ya, apakah Tuhan percaya kepada manusia-manusia yang hidupnya dipimpin oleh setan? Tidak, saudara. Oleh karena itu, jadilah orang percaya yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Ya, dan bisa dikenal oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 2 ayatnya yang ke-23. Johan tolong dibaca. Yohanes 2 ayat 23.
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, amin. Ada amin, saudara? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Ya. Jadi ketika engkau berkata, aku percaya kepada engkau Yesus, aku mengenal engkau Yesus, tapi kita tidak mentaati firman Tuhan, Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Ya, karena Tuhan itu mengenal setiap hati manusia. Firman Tuhan katakan seperti itu. Mengenal setiap diri kita pribadi lebih dari kita sendiri. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala firman-Ku. Tidak ada alasan apapun, engkau pasti menuruti firman-Ku. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita buka lagi Alkitab kita. Yohanes 2. Yesaya 59 ayatnya yang ke-8. Yesaya 59 ayatnya yang ke-8. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Ya. Dan terkasih dalam Tuhan, inilah orang-orang yang berkata mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, tapi firman Tuhan katakan dia tidak mengenal jalan damai. Jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Ini adalah orang-orang yang mengatakan percaya kepada Yesus, tetapi tidak taat melakukan perintah Tuhan. Jadi sesungguhnya dalam gereja itu ada 3 karakter manusia. Dan terkasih dalam Tuhan, yang pertama adalah orang yang sadar bahwa ia tidak mengasihi Tuhan dan tidak mentaati Kristus. Ya, jalannya bengkok, firman Tuhan katakan. Suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka menjelek-jelekan orang lain. Itu orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Ini orang percaya, saudara. Ya. Yang kedua, karakter orang percaya di dalam gereja itu adalah orang-orang yang menyangka dirinya mengasihi Tuhan, tetapi tidak taat melakukan firman Tuhan. Itu karakter yang kedua. Orang yang mengira mengasihi Tuhan, tetapi tidak taat melakukan perintah Tuhan. Artinya saudara, pura-pura mengasihi Tuhan. Ya, hanya mengasihi Tuhan saat diberkati, hanya mengasihi Tuhan saat disembuhkan, hanya mengasihi Tuhan saat ditolong, hanya mengasihi Tuhan saat semua doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak menjawab doanya, mulai
jauh dari Tuhan. Itu orang yang pura-pura mengasihi Tuhan. Seperti itu, saudara. Ya. Dan yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, adalah orang yang taat tapi tidak mengasihi Tuhan. Orang yang taat melakukan firman Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Ini adalah orang sombong, saudara. Ya. Karena pikirnya, aku kan sudah taat melakukan firman Tuhan. Aku kan sudah taat mengerjakan firman Tuhan. Aku kan sudah diberkati oleh Tuhan. Mulai sombong, saudara. Ya, dan sesungguhnya itu menghilangkan hatinya untuk mengasihi Tuhan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, janganlah menjadi salah satu karakter dalam 3 karakter orang percaya ini, saudara. Ya, harus menjadi orang yang taat melakukan firman Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita berkata, aku percaya kepada Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan, Tuhan pun akan menjawab, aku pun mengasihi Engkau, aku pun percaya kepada Engkau, hamba-hambaku yang setia. Indah, saudara. Kalau Tuhan berkata seperti itu kepada saya dan saudara, ya, terlebih lagi indah ketika Tuhan katakan, masuklah bersama aku dalam kerajaan surga, hai hamba-hambaku yang setia. Amin, saudara. Saudara mau menjadi hamba-hamba yang setia? Puji Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau mengenal Tuhan, dan kita pun mau supaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ya, Tuhan juga mau mempercayai kita seperti kita percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian. Penolong yang selalu setia. Penolong
kesempatan waktu yang kami terima saat ini. Engkau sudah baik untuk kami berserah atas apa yang kami dapatkan Tuhan. Kami percaya semua adalah rencana Bapa. Terima kasih Bapak sudah menghormati Putri Abraham, Ibu Gembala, dan juga kami yang hadir di sini dan saudara kami yang sempat hadir juga. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Bapak, semoga kami memberikan berkat yang Engkau berikan kepada kami, biar menjadi ucapan syukur kami untuk kami sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan, silakan Bu Saudara. Saudara memberikan persembahan sama pujian. Untuk selalu memandang Tuhan. Yang setia mengembalikan diri Tuhan. Itu adalah salah satu dari perintah Tuhan. Ya, dan kalau saudara suka melakukannya, Tuhan pasti akan memberkati saudara. Untuk pelayanan hari Minggu besok, saudara, yang menjadi WL adalah Yesi. Ini 12 Mei. Nia untuk menjadi WL hari Minggu besok, Nia. Kemudian singersnya Amos sama Gama. Yang pilih pujian Nia, singersnya Amos dan Gama. Musik Bapak Tommy, Yunus dan Keke. Tamborin Kasih dan Esther. Kolektan Saudara Nando.
spesial Johannes. Saudara, itu untuk pelayanan hari Minggu besok. Dan untuk malam ini jam 7 malam kita akan mulai ibadah 10 malam pencurahan Roh Kudus. Ya, saudara yang belum dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan saudara ingin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saudara bisa hadir sebentar malam jam 7 malam. Kita akan mulai. Malam ini adalah malam yang pertama dan yang akan memimpin doa adalah saya. Untuk besok yang akan memimpin doa malam adalah Ibu Arnold. Untuk hari Sabtu yang memimpin doa adalah Ibu Susan. Dan untuk hari Minggu Ibu Maria yang memimpin doa pencurahan Roh Kudus. Ibu hari Minggu nggak jemput kan? Ya, berarti Ibu hari Minggu pimpin doa Ibu. Ya, kemudian untuk hari selanjutnya nanti saya umumkan lagi. Jadi untuk hari ini saya yang pimpin doa, besok Ibu Arnold, hari Sabtu Ibu Susan, dan hari Minggu Ibu Maria. Demikian saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup jam ibadah kita. Kita akan ujian berkat kemurahan. Berkat kemurahan, kau hiasi kehidupan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dengan sepenuh hati-Mu ya Tuhan. Dan ajar juga kami Tuhan untuk mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat-umat-Mu, sidang jemaat di tempat ini.
juga untuk Reza Tuhan, dan untuk jemaatmu yang lain yang berulang tahun. Kau berikan umur yang panjang, Kau berikan kesehatan, Kau berikan berkat yang tercurah, dan bawa kami semua Tuhan, bawa mereka semua untuk lebih setia dan lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, angkat tanganmu, terima berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan kemurahan dari Allah Bapa di surga, pengorbanan dari anak Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, bertemu dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Kami tutup ibadah kami pada saat siang hari ini dengan berlimpah ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus